Halo, Assalamualaikum Sobat Polbel. Perkenalkan, saya Ridho Andini, saya dari Manajemen Administrasi semester 4. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan apa sih pendoman tata naskah Dinas Bagian Kearsipan Administrasi Biro Umum Kementerian Kesehatan. Adapun penjelasan dari dasar hukum ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang ketiga Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pendoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang keempat ada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendoman Umum Tata Naskah Dinas. Yang kelima ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Selanjutnya ke latar belakang. Yang pertama, tata naskah dinas mengatur tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan, penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Yang kedua ada tata naskah dinas digunakan sebagai pedoman bagi pejabat di lingkungan Kemnakes dalam pengelolaan persuratan. Yang ketiga ada tata naskah dinas bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis intern maupun ekstern yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kemnakes. Selanjutnya akan saya jelaskan jenis dan format naskah dinas. Yang pertama ada naskah dinas arahan. Jenis naskah dinas ini hanya ada satu macam, yaitu dinas keputusan. Dan contohnya seperti yang sebelah ini. Kedua, ada naskah dinas penugasan. Di surat penugasan ini terdapat beberapa jenis, dan yang pertama atau yang A, surat perintah. Surat perintah digunakan untuk menunjukkan sebagai pejabat pelaksana tugas maupun pelaksanaan harian. Bagian kepala surat perintah ada kop naskah dinas yang berisi nama jabatan untuk pejabat negara. Terus atau logo instansi untuk yang non pejabat negara. Terus ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Yang kedua ada kata surat perintah. Itu ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Dan yang ketiga ada nomor yang berada di bawah surat perintah. Dan untuk contohnya ada di slide selanjutnya. Yang kedua ada surat tugas. Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Apabila atasan yang berwenang menandatangani lokasinya terletak jauh, maka dapat menggunakan atas nama pejabat tersebut. Dan untuk contoh dari surat tugas ini ada di slide selanjutnya. Yang ketiga ada naskah dinas korespondensi. Apa sih? Nanti saya jelaskan ya. Yang A, nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas yang guna menyampaikan laporan pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas membuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas,
yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. Seperti itu. Yang B, surat dinas. Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang atau hal kedinasan lain kepada pihak lain di luar instansi atau organisasi yang bersangkutan. Yang C, di C ini ada surat undangan. Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai yang tersebut pada alamat tuju untuk menghadiri sesuatu acara kedinasan tertentu seperti rapat, upacara, atau pertemuan antar dinas-dinas lain. Yang keempat, ada naskah dinas khusus. Nah, apa sih naskah dinas khusus itu? Kita harus cari tahu dan saya bakal bacain apa itu surat naskah dinas khusus. Jadi, di surat dinas khusus ini itu terdapat yang A seperti ini, surat perjanjian. Adapun surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Adapun yang B yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain, berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik. Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerjasama antar negara. Jadi, seperti melakukan kerjasama atau bersinergi dengan baik. Itu. Selanjutnya yang C, surat kuasa. Surat kuasa itu biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional atau full power. Ya, surat kuasa seperti surat kuasa tanah, rumah, dan sebagainya macamnya. Tapi ini untuk kedinasan. Oke, selanjutnya di D itu ada berita acara. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Itu biasanya kalau misalkan di Dinas Kearsipan melakukan surat berita ini, kalau berita acara ini itu biasanya akan melaksanakan pemusnahan atau retensi arsip seperti itu. Jadi pemusnahan arsip dan pengelolaan arsip untuk berita acaranya itu. Yang E terdapat surat keterangan. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. F. Surat pengantar. Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan barang atau naskah. Yang G ada pengumuman.
Pengumuman adalah naskah dinas yang membuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, instansi, baik di dalam maupun di luar instansi. Yang kelima, ada laporan. Laporan adalah naskah dinas yang membuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian yang dilakukan oleh unit organisasi. Yang keenam, ada telaah staf. Telaah staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang membuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Nah, Sobat Polbel, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau kekurang fasihan saya dalam memberikan materi ini. Saya ucapkan maaf sebesar-besarnya, dan untuk kalian yang telah menonton, terima kasih banyak telah menonton sampai selesai, ataupun ada yang setengah di-cut-cut, bisa jadi kan. Terus saya ucapkan terima kasih. Sekian dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.